kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya syahrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun berada. Sore hari ini kita akan kembali bersama di Dialog Sore Ramadan dan akan mencoba menghubungi Bang Ude yang saat ini sementara berada di luar kota Parepare untuk hari yang ke-25 sampai dengan tuntas di bulan Ramadan. Dari informasi yang kita dapatkan, oh ya, sudah terhubung. Oke, jelas terdengar Bang Ude suara saya? Oke, sangat jelas sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita akan mengawali dan hari ini kita akan berbicara terkait dengan kesetaraan gender dalam Islam. Dan seperti biasa, seperti biasa sebelum kita masuk di dialog kita untuk sore hari ini, kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran bersama dengan Muhammad Ishaq Sikri At-Torik. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Sikri sudah bersama untuk di sore hari ini. Dan kayaknya ini semangat puasa ini sama dengan semangatnya host. Terlambat Kak lagi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Macet astagfirullah. Maafkan ya Ustaz, maafkan ya Insan Mesra. Baik Insan Mesra. Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Sudah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci dari Sikri. Selanjutnya mari kita dengarkan ceramah dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, mengawali sedengan Fadilah. Iya, kesimpulannya kepada host ada Sulawesi yang makin bercahaya saja. Masya Allah. Hawana THR dari Ustaz ini. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat saya di mana saja berada, semoga kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar malam kita berada ke malam yang ke-26 di bulan suci Ramadan. Dan kalau tidak ada aral melintang ya kita mudah-mudahan kita lebaran sama-sama di tanggal 31 ya. Iya. Amin. Jadi ya sebentar malam pembahasan untuk wilayah seluruh Parepare adalah kesetaraan gender dalam Islam. Iya. Kemudian dengan fadilah malam ke-26, yakni siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Jadi ada 40 pahala yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun ya. Iya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita ketika kita tarawih sebentar malam. Itulah kenapa makin hari mau habis Ramadan itu posisi nilai ibadah itu makin tinggi dan pahala
Iya. Makanya kenapa banyak-banyak meskipun ini hadis-hadisnya palsu, ada mengatakan gaib, tapi kalau untuk motivasi beribadah boleh kita pakai. Iya, iya. Iya, Ustaz. 10 terakhir Ramadan itu adalah pembebasan manusia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insya Allah. Karena kita bergembira, kita sudah terbebas dari api neraka Allah, maka itulah kenapa salah satunya adalah karena selama 40 tahun itu pahala kita terus terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya setiap hari Kamis, karena dalam Islam itu saudara, setiap hari Kamis itu pahala kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Yeah. orang yang beribadah sebentar malam dengan semangat Ramadan, maka dia selama 40 tahun itu pahalanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Ini Allah. Islam Mesra. Nah, Islam Mesra yang di mana saya berada, bahwa dalam berbicara tentang kesetaraan gender, ada hal-hal yang memang bisa dilakukan laki-laki, tapi tidak bisa dilakukan perempuan. Kesetaraan gender maksudnya di sini bukan menyamakan ya antara laki-laki dan perempuan, karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu beda dalam hal fisik, beda dalam hal kekuatan, beda dalam hal cara berpikir. Perempuan itu lebih banyak kepada perasaan, sementara laki-laki lebih banyak kepada akal. Itulah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, An-nisa imanul bilad, wa idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau baik wanita, maka baiklah negara. Kalau hancur wanita, maka hancurlah negara. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana menjaga dan mengayomi yang namanya perempuan. Karena perempuan itu makhluk yang paling lemah. Tapi di balik kelemahan perempuan, dia sanggup menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya. Oke. Tapi Ustadz, kalau bilang kita di lemah perempuan daripada laki-laki, kenapa kalau demam sedikit saja itu laki-laki kayak mau mati? Wadah. Manja namanya itu. Ya ya. Maksudnya lo di sini ya fisik ya. Jadi laki-laki itu mampu kok. Coba lihat. Laki-laki diciptakan besar di atas kan, bagian atas yang lengan itu, bagian atas pundaknya. Perempuan itu tidak. Artinya laki-laki itu buat memikul. Sementara perempuan itu tidak, kecil bagian atas tapi besar bagian bawah. Posisi paha ke bawah itu besar ya. Artinya dia memang persiapan untuk melahirkan generasi. Maka perempuan itu lebih kuat duduk. Kalau laki-laki kecil bagian bawah tidak tahan duduk. Lihat di Mane-Mane, bisa mesra, dari 1000 majelis taklim, ada nggak majelis taklim laki-laki? Iya, tidak ada. Nah, ada kan? Iya, Yang banyak perempuan. Kenapa rata-rata perempuan majelis taklim? Karena perempuan tahan duduk, laki-laki tidak tahan duduk. Iya. Jadi makna kesetaraan gender di sini adalah memberikan porsi yang lebih kepada perempuan. Artinya dulu perempuan itu kan cuma pekerjaannya cuma 3, dapur, sumur, kasur. Iya, iya, iya. Iya. Nggak bisa ke pasar, nggak bisa bisnis. Nah sekarang dengan adanya kesetaraan gender, maka perempuan juga bisa bekerja. Bekerja di kantoran, dia bisa jadi guru, dia bisa jadi pegawai. Bahkan ada perempuan yang bisa jadi guru ya, angkat-angkat barang, semen, seperti yang dia dibilang gitu ya perempuan. Iya. Kalau sudah selesai dari gunem. Iya, iya, iya. Yang Iya. bilang sekarang itu. Aini siapa Aini? Aini kan, itu kan karena keterpaksaan dia harus bekerja seperti itu. Sebab tidak mampu membiayai keluarganya, jadi harus membantunya. Iya. Karena orang tuanya memang sudah fisiknya lemah, dia harus berjuang sendiri bersama dengan adik-adiknya. Tapi yang luar biasa kan, dia bisa lakukan juga itu kan bukan berarti dia kesetaraan dari situ, tapi dia tidak ada yang bisa dilakukan kecuali itu. Artinya berusaha itu, bekerja itu adalah ikhtiar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara kita untuk berubah nasib. Dengan jalan itu, alhamdulillah banyak bantuan masuk kan, seperti itu. Nah, Ya. nah Ustadz, kalau ya kita lihat kan sekarang banyak perempuan yang bisa kerjakan apa yang kerjakan laki-laki. Iya. Nah, dalam Islam sendiri itu bagaimana membedakan konsep antara perempuan sama laki-laki, kesetaraan gender maksudnya?
Ya, gosip persoalan gender itu maknanya adalah gini. Kalau dari pekerjaan fisik memang diberikan kepada laki-laki. Nah, misalnya kalau dalam hal yang angkat barang atau yang berkenaan dengan kekuatan fisik. Tapi kalau ketika dia hanya menggunakan kekuatan, ya misalnya akal berpikir, maka jauh lebih kadang-kadang lebih unggul perempuan daripada laki-laki. Baik Ustadz, kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan. Telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 nih 5 Pak Ustaz. Iya, kurang nih ke makam aja seke. Di Pagi Indonesia Bang Dimas. Jadi Indonesia sebentar main ini pertanyaan bangun ini Pak Ustaz. Kalau umpama saya tebak bahwa Indonesia menang 2-0. Nih, Kan ada sekarang itu tebak-tebakan. Apa makamanya ke 10 sembuh. Siti juta kena. Apa itu judi? Ini kan tebak-tebakan. Dan ada memang di kerja anak-anak muda sekarang itu menebak-nebak persepak bolaan luar negeri, dalam negeri, siapa yang kalah, siapa yang ini, siapa seri. Kalau tebakannya sampai bisa 10 tebakan, bisa 10.000, 10 juta dia dapat. Jadi ini ada kaunsur judinya. ada ke pendaftarannya Bang One? Ada ke iurannya? Ya. Kenapa Abang Dimas? Ada ke iurannya? Ada pembayarannya kah? Dia membayar Pendaftaran. 10.000. Tapi dia tebak-tebak saja persepak bolaan, tebak-tebakan. Oh iya. Kak, Pak Ustaz, kalau dinunukan itu kalau orang main bola, namun ini pertama tempo bertarung tuh, ini kira-kira tendang pertama goloe. Itu sudah bertarung itu di sana. Yang kedua mengenai bagaimana kalau kita ini kan di pelabuhan itu tiket-tiket kapal Bugis itu tidak ada harga. Tidak ada harga tertulis. Bagaimana kalau umpama harga tiket 500 sekian, kita bilang 600 lebih. Bagaimana Ya, itu jadi kepada caloy. kita yang memberikan ke masyarakat karena kita punya jasa mengurus. Nah, yang terakhir mengenai kalau kita kan sering memberangkatkan TKI ke Malaysia. Itu di Malaysia, depan alat tutoy yalan ibina. Nah, kita tidak tahu apa pekerjaannya di sana. Mudah-mudahan pekerjaannya bagus, bisa diterima toke. Karena saya dengar itu satu kepala itu 1.000 ringgit. Jadi mudah-mudahan bagaimana hukumnya yang bekerja begini sebagai calo-calo yang bekerja untuk menjual jasa. Oke. Assalamualaikum. 3 ini mudah-mudahan dicatat. Yang saya ingat terkait dengan tebak-tebakan apakah itu judi atau tidak. Terus yang kedua calo apa tadi yang kedua? Yang 500 jadi 600. Oke. Malaysia. Ya, silakan Bang Ude. Mungkin yang pertama dulu. Yang pertama itu tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan toh saja tidak pakai bayar-bayar, maka itu bisa jadi subahat. Subahatnya di mana? Karena kita melalui online. Online itu tetap kita bayar pulsa. Oke. Kemudian yang kedua, kalau dia pakai punya uang pendaftaran 10.000, maka itu masuk kategori judi. Iya. Tetap judi juga karena berapa banyak orang yang main tebak-tebakan, bukan hanya Bang Mane saja. Kalau misalnya di wilayah Parepare, rata-rata anak muda yang pecinta sepak bola kali 100 lah dengan 10.000, belum di daerah lain, belum di negara lain, itu misalnya itu kan lebih banyak sama-sama yang didapat sebenarnya. Jadi itu uang kita yang dikumpul yang kita bayar, itu juga dibayarkan karena dia menang. Tidak semuanya juga orang menang, ya seperti itu. Dan itu bagian daripada judi. Dalam sebuah pertandingan saja, gini ya, biasa saya jelaskan bahwa ketika kita misalnya pertandingan 17
Sudah bentuk-bentuk calo seperti itu sudah dihilangkan dan sudah dibersihkan dengan adanya etiketing. Sudah ada etiketing istilahnya, elektronik tiket. Tidak ada lagi ya calo-calo. Tapi kan dulu kan kita ya calo-calo seperti itu kan biasanya orang kadang-kadang tidak dapat tiket karena semua calo ambil. Kemudian dibayar 2 kali lipat karena jasanya dia datang mengantri. Ya, kalau orang malas mengantri memang bawahnya seperti itu boleh dia dilakukan. Tapi keuntungannya jangan dia terlalu banyak, misalnya harus 100.000 untuknya dalam setiap satu tiket. Tapi minimalnya bisa di yang harga yang terjangkau dan bisa dibeli oleh masyarakat kita. Kalau prinsip dagang yang dipakai Bang Ude bisa tidak? Prinsip dagang yang dipakai beda. Pedagang itu karena sukarela. Ini kan sudah mau berangkat, mau tidak mau dia harus berangkat. Oh iya. Artinya sudah ada keterpaksaan. Jadi bedanya di situ. Kalau dagang itu ada akad, suka sama suka, oke silakan. Ini bukan lagi suka sama suka. Iya. Kalau sudah mau lebaran, mau tidak mau harus begitu. Makanya itu kenapa Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo itu menghimbau untuk diturunkan harga tiket untuk pesawat. Iya. Karena kita online saja itu dimainkan harga. Ada harga tiket pesawat sampai 5 juta. Iya. Itu bayangkan itu. Ya, ada sampai 14 juta malah. Itu luar biasa. Tadi malam ada teman ini dari mantuannya Diana dari Maroko. Saya diundang ke situ berbincang-bincang, ternyata tiket pesawatnya itu sampai 80 juta per orang. Dia bayangkan itu. Dasarnya itu ya, tiket online. Kemudian jasa mempekerjakan orang di Malaysia dengan 1.000 ringgit per kepala. Ini kita harus berhati-hati karena kita mengeksploitasi manusia. Ya, kalau kita jadi agen, jadilah agen yang resmi. Bukan jadi agen yang abal-abal sampai menjanjikan orang padahal tapi di sana tidak bekerja juga. Berapa banyak orang-orang yang kita kuras tenaganya lalu gajinya kita ambil hanya kita karena jual orang. Ini tidak haram hukumnya ya, menjual seperti ini. Karena kita sudah menzalimi dan menganiaya orang. Tidak boleh dilakukan. Makanya ada dari Departemen Ketenagakerjaan di Parepare itu memang ada yang mengurus yang seperti itu. Apa yang anak-anak mau berangkat ke Jepang tapi dikasih kursus dulu. Kemudian ketika mereka mau bekerja, itu ditahu di mana dia bekerja, di perusahaan mana atau di rumah tangga mana sebagai ART misalnya, asisten rumah tangga. Sekarang sudah tertib, tidak ada lagi istilah calo atau agen-agen yang abal-abal itu yang sampai memperjualbelikan orang. Gajinya harus 3.000 ringgit, tapi diambil 2.000 ringgit, dikasih 1.000 ringgit kepada yang bekerja. Dan ini menzalimi. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ya. Ya, Ustadz, kembali ke konsep kesetaraan gender yang tadi tuh masih kurang ini Kak. Ya, yang kan bilang kita tadi dilihat dari fisiknya, ya, kayak angkat-angkat. Kalau Mumi dilihat Ustadz sekarang banyak perempuan bisa angkat galon sendiri, pasang tabung gas sendiri. Iya. Karena dia menganggap bahwa pekerjaan laki-laki dia pekerjaan perempuan. Sama kalau misalnya kita olahraga sepak bola, laki-laki main sepak bola, perempuan juga main sepak bola. Ada main futsal. Iya kan begitu kan. Tapi kalau perempuan main sepak bola, aduh, kalau yang banyak perempuannya pasti laki-laki. Cawai. Wisten nih arana ke Bang Ude mau nan cerita silakan Bang Ude. Oh iya. Pasti bapaknya ya, boleh yang mana mau dilihat kalau begitu. Nah, itu yang mana nih? Itu kan agak ribet juga. Jadi ya pahamilah dengan baik. Bekerjalah sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan fitrahnya. Bahwa perempuan itu memang wajah lemah lembut. Ya kalau jadi penyiar seperti hostnya Radio Masa sekarang itu bagus, nggak ada masalah. Itu boleh. Membahas. Jadi penyiar. Ya. Perempuan bisa jadi penyiar, laki-laki jadi penyanyi, perempuan juga menyanyi, laki-laki bisa membaca Al-Quran, nggak ada juga perempuan jadi qari'ah. Caramu balik kok, boleh, tidak ada masalah. Nah Ustadz itu, kalau bahas kita tentang kodratnya itu perempuan cuma 3 yang ku tahu. Apa itu? Hah? Apa Dapur, hamil, kasur. bukan. Oh bukan. Hamil, melahirkan, menyusui. Biasanya perempuan itu Nabi mengatakan begini, ya Rasulullah, man ata'ani ya Rasulullah, siapa yang saya taati ya Rasul. Kata
Ya, mito ikon ka cutina. Dan dari sini kan bisa dilihat, tidak ada kan seorang nabi perempuan, kan tidak. Ya. Kenapa? Karena Pas. tugasnya berat. Ya, pas turun wahyu kena cuti. Lah basi wahyu. Oke. Yang kedua, bisa nggak berhadapan dengan ancaman pembunuhan? Bisa nggak dia berhadapan dengan peperangan misalnya? Itu dibutuhkan yang fisik yang kuat, ya. Apalagi perempuan kan baper, baru dibentak sudah menangis. Ya. Ya tahu-tahu apa air mata. Pada sepek gue. Tidak deh suaranya. Bang Ude. Itu bisa hukum ya. Kalau saya simak tadi penjelasan tak bahwa sebenarnya kesetaraan itu boleh, tapi mungkin agak dihindari ke arah-arah fisik karena kita kan nanti bukan ke tujuan itu, tapi ke hal lain yang terpikirkan oleh kaum laki-laki. Seperti itu atau bagaimana? Kan? Iya. Jadi sebenarnya kesetaraan gender yang dimaksud di sini maknanya adalah bahwa laki-laki bisa bekerja di kantor, perempuan juga bisa bekerja di kantor. Itu maksudnya. Jadi bukan hal yang secara umum. Jadi ada yang spesial bisa dikerjakan perempuan dan ada juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Seperti misalnya jadi sekretaris. Rata-rata kan perempuan jadi sekretaris. Kemudian jadi bendahara, perempuan jadi bendahara. Maka juga kita tahu perempuan sebenarnya adalah bagaimana mengurus anak-anaknya dan berbakti kepada suaminya, itu aja. Kalau lihat pokoknya, perempuan itu adalah pendamping daripada seorang suami. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa jadi lurah, dia bisa jadi camat, dia bisa jadi wali kota, dia bisa jadi apa saja. Selama itu dalam kategori hal-hal yang wajar dalam tanda kutip bahwa Islam membolehkan itu. Ya, Islam membolehkan itu. Tapi kalau sudah merusak daripada akhlaknya perempuan, ini yang bahaya, bisa merusak negara, kan gitu. Contoh, perempuan sudah buka aurat, sudah tidak pernah tidak malu lagi kalau auratnya kelihatan di tengah orang banyak, ya. Itu di perempuan sudah tidak punya rasa malu. Kemudian perempuan ya dalam bermedsos vulgar, ya, bahkan aib sendiri dia ceritakan kepada orang, tidak punya rasa malu. Kalau orang tidak punya rasa malu, itu Bang Dimas, Insan Mesra, itu namanya balhum kal an'am, lebih rendah lagi daripada binatang. Nah, gitu. Itu parahnya di situ. Dan kalau perempuan sudah tidak punya rasa malu dan bejatmi moralnya, ya tunggulah kehancurannya negara. Coba lihat, Hitler hebat, 1 juta pasukan dia bisa pimpin. Tapi Hitler hanya takluk di bawah tekanan perempuan, namanya Margaret Yusupin. Ya. Ya, coba bayangkan itu, hancur itu gara-gara perempuan. Ya, karena tidak bisa mengontrol dirinya. Itulah kenapa dalam Islam itu, kata Nabi, ada 3 godaan yang tidak bisa hilang sampai dunia kiamat. Ya, disingkat dengan 3 tah. Ya. Harta, tahta, wanita. Tambah 1, Toyota. Saki makan Bang Ude, samping tak. Itu 4 itu. Oke. Bagaimana dengan pandangan kemandirian perempuan? Ini kan sekarang mungkin apalagi zaman sekarang itu era-era perempuan untuk berkarir. Terkadang kan menganggap bahwa karena kesetaraan akhirnya kan tadi seperti yang Bang Ude bilang bahwa punya hak juga untuk mencari pekerjaan, sementara kan di rumah ada kewajiban yang harus dilakukan. Diskriminasi namanya itu. Oke. Tetap diskriminasi. Titik kelemahannya gini, Bang Dimas. Titik kelemahannya begini, Bang Dimas. Yang bahayanya rata-rata perempuan kalau ada pekerjaan pasti dianggap enteng pasangannya. Ya. Tidak sembarang. Hilang wibawanya laki-laki di mata dia. Padahal perempuan tidak punya kewajiban mencari nafkah. Tapi kalau dia mencari nafkah, dia hanya membantu suaminya. Tetapi ketika dia bekerja, maka dia selalu mengatakan, ada tunji gajiku. Kok mau tinggalkan, maka itu bahayanya di situ. Dia tidak berpikir lagi keutuhan keluarga. Dia berpikir karena dia bisa membiayai dirinya sendiri. Sementara dia tidak perhatikan bagaimana keutuhan keluarga itu.
Tapi ada Nah, teman ini Ustaz, bekerja itu untuk tidak mau dianggap remeh sama keluarganya, Nah, itu pasangannya. dia sudah jawab. itu Mi. Berarti Udah jawab, sudah Mi. jawab itu. Keluarganya pasangannya, bukan Cocok, pasangannya. Mi. Cocok, dia Cocok, jawab. Mi, karena dia tidak mau jatuh gengsi itu. Dia udah sadar, udah jawab nih. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya menemukan ini masalah pekerjaan wanita. Ya. Bagaimana seorang wanita tidak bekerja, Pak Ustaz? Kalau suami tinggal nongkrong saja, tidak ada pendapatan. Nah, bagaimana itu Mau Ustaz? mau ki mata, mau ki Tidak ada. pakai baju, mau ki belikan pakaian anak-anak, dia tidak memperhatikan semua itu. Ya, artinya Apa tidak ada memenuhi saja itu yang kewajibannya. selesai. Jadi bagaimana kalau semuanya perempuan ini bekerja membanting tulang untuk anak-anaknya, sedangkan suaminya berhoya-hoya saja di rumah dia. Kenapa apa ganjarannya Pak Ustaz? Istri saya suami. Oke. Pertama, laki-laki itu punya kewajiban. Ya, ada 2 ya. Ya. Wajib dia mencari nafkah. Yang kedua, wajib melindungi anak istri dari api nerakanya Allah. Ini saja kewajibannya. Wajib mencari nafkah sama wajibnya sholat, tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan, maka dia haram hukumnya. Berdosa terus. Ya. Lebih berdosa lagi kalau yang bekerja adalah istrinya, baru dia tidak. Coba balik itu. Harusnya dia bekerja, tapi kenapa istrinya bekerja? Jadi setiap hari dia melakukan kedurhakaan kepada Allah. Setiap hari, setiap detik dia melakukan kedurhakaan kepada anak istrinya karena dia tidak bekerja. Sementara laki-laki itu adalah kewajibannya bekerja. Nah sekarang, kalau dia dikatakan fardu ain sama dengan sholat, berarti meninggalkan sholat adalah hukumnya haram. Meninggalkan pekerjaan adalah hukumnya adalah haram. Karena di zaman Rasulullah pernah gini, ada orang ya di Madinah itu hari. Kayak sahabat ini dia berdagang, dia jual. Tapi ya tiba-tiba dia kepengen ya bermunajat di masjid, tadarus di masjid. Akhirnya dia tinggalkan anak istrinya selama 2 hari atau sampai satu hari. Dia di masjid terus beribadah, selama hari itu. Lalu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ada orang di situ tidak keluar dari masjid, sholat di masjid, beribadah terus zikir di situ. Nabi tanya datang, apa kerja? Saya zikir ya Rasulullah, masjid. Berapa hari di sini? Saya selama 1 hari 2 hari ini kerja cari pahala terus dulu. Terus anak istrimu ada di rumah. Terus kau kerja apa? Saya menjual, pedagang. Terus bagaimana daganganmu? Ya saya berikan kepada adikku, wakilkan dulu. Apa kata Nabi? Apa yang kau cari di sini? Pahala. Apa kata Rasulullah? Lebih tinggi pahalanya adikmu yang berdagang untuk anak istrimu daripada kamu yang di sini 1 hari 2 hari di masjid bersikir terus. Coba bayangkan itu. Begitu dahsyatnya namanya bekerja untuk keluarga. Ya, sampai perbandingannya itu jauh sekali. Artinya itu kemarin, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru. Kalau kau sudah salat, keluar cari rezeki halalnya Allah. Karena tidak ada sedekah, infak dan pekerjaan yang paling mulia kecuali hanya bekerja untuk anak istri di rumah. Meskipun itu atas perintah istrinya sendiri, Ustaz. Maksudnya ya dia Iya. saya kerja. Betul. Meskipun pekerjaan apa saja, yang penting ada penghasilan dia dapat. Meskipun hanya 1.000 rupiah diberikan kepada istri, jauh lebih mulia daripada 1.000 rakaat tahajudmu. Bagaimana kalau istrinya punya kemampuan, sama tadi pertanyaannya, artinya kan daripada lo bami de masapa si ko atau miru taruntu lebih ko sembawan iko anak tak rawa kita beralih tugas cari tanah. Beralih tugas. Iya. Nah, harus ditahu dulu mana yang lebih tinggi nilai kewajiban. Berapapun yang didapat laki-laki, harga dirinya. Lalu kalau laki-laki tidak bekerja, di mana harga dia sebagai seorang laki-laki? Sementara kodratnya dia harus bekerja. Itulah kenapa Nabi mengatakan, kalau kau ingin menikah, maka sandang pangan sudah siap. Artinya laki-laki siap bekerja. Andai kata tidak ada tanggungan, ya silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi dia punya keluarga, maka disitulah kewajibannya. Jadi bukan persoalannya apakah istrinya kaya, ataukah suaminya miskin. Yang jelas dia bekerja, berapapun penghasilannya. Meskipun dalam bekerja itu,
penghasilan suami jauh lebih sedikit dibanding penghasilan seorang istri. Maka berarti, kalau istrinya kaya, penghasilannya suami sedikit, maka istri boleh berzakat kepada suaminya. Berarti kesimpulannya keringat suami harus tetap ada meskipun ya, harus sedikit. Betul. Iya. Oke. Harus tetap keluar. Dia harus bekerja. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas para Lembang. Iya. Mungkin agak-agak keluar dari tema ini. Kalau ke kampung Nena, Ya, salah satu pengamat mengatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara di Asia yang paling boros. Ya, terutama dari segi makanan. Masih layak dimakan, dibuang. Iya. Terkait dengan itu, ketika orang masuk di satu pesta, ya, ambil nasi, ambil daging dan sebagainya, hanya 2 sendok dimakan, disiram lalu dibuang. Buang, ya. Bagaimana? Bagaimana ini Islam melihat hal-hal seperti ini, karena bukankah termasuk itu sangat pemborosan ataukah mubazir? Mubazir. Ketika itu kan di akhir hayat biasa itu dikumpulkan, dicuci itu piring sampai apa namanya? Tadi dimasuk dalam baskon, berapa baskon itu terisi? Nasi yang dibuang saja begitu ya. Bagaimana ini saya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih gambaran ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak usah masalah makanan. Nabi saja, berwudu saja Nabi itu kadang-kadang airnya pas-pasan, meskipun banyak air. Jadi Nabi saya selalu menggunakan, ya selalu melakukan penghematan, bukan hanya makanan, meskipun hanya air dalam berwudu. Bagaimana dengan makanan? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan, dia tidak ambil banyak, dia ambil sedikit dengan porsi bahwa ada separuh untuk makanan, ada separuh untuk bernapas, ada separuh untuk air. Jadi dibagi 3 itu lambung itu. Jadi bukan karena banyak makanan baru kita makan seenaknya, enggak. Dia ada porsinya. Jadi kalau ini yang kita ikuti, maka insya Allah kita sehat. Dan kemudian kita juga tidak mubazir dalam hal makanan. Tapi kalau di pesta, ya umumnya kan begitu. Tidak usah di pesta. Sekarang saja acara buka puasa, banyak yang tersisa. Jadi bukan buka puasa, pemborosan. Lebih banyak mubazir. Ya, coba lihat berapa banyak nasi yang terbuang. Kemudian dikumpul lalu dikasih ayam. Coba bayangkan itu. Kita ini nasi satu saja, itu orang dulu menangisnya luar biasa. Ketika nasi entah tumpah atau bagaimana. Nah, makanya itu kalau kita makan sesungguhnya itu piring tempat kita makan itu seperti kalau sudah dicuci. Artinya saking tidak adanya nasi di situ meskipun hanya sebutir nasi. Saya ingat pesan Bapak almarhum itu Bang Ude, dia bilang kode mencampur teri ronan rewe. Kode muanrei. Terus yang kedua itu pernah dia bilang bahwa di antara sekian banyak nasi di situ hanya satu yang berberkah. Jadi ajak selesai. Ya, jangan makanya dicari lagi itu, kemudian ya ala itte nah peyandre, kalau ada pun nasi yang melengket di tangan itu dijilat kembali, dijilat. Kenapa dijilat? Ya kita ambil berkahnya, apa diiris sengi kegena sama baraka ko tuh. Iya menurut salah siba apakah yang kita makan ataukah yang kita tinggalkan. Nah, makanya itu tidak boleh kita sisa sebenarnya. Nah, makanya dalam pesta ambillah sedikit sesuai kemampuanmu. Kalaupun memang merasa masih kepengen, ya ada salahnya kalau kau nambah lah. Tapi akan kalau kita makan di pesta makan ala kadarnya saja. Kau makan tongan-tongan. Kita orang pergi begitu, bumbung. Borobudur istilah anggotaku. Borobudur. Bukan banyaknya di situ. Jadi kalau kita ke pesta itu seperti kalau mencicipi saja ya makanan. Ya, baik. Ya. Jadi dia kubu kita tahu Pak Ustaz. Makanya belum mana dia Andre guys. Mandrasa ni terakhir dia nak tawana. Apa nak biar motor kuburi? Iya lah, jadi itu nanti mana biasa tuh cuma gue yang banyak masih. Ataru ni jolo daging dayawan apa nak tutupin Andre. Berarti dia bakal pakai Andre pita. Apa nak terus di pakai Andre sih nah. Dobol pakai Andre ni. Begini Pak Ustaz.
Saya pernah tanya orang, mageko buka puasa mahkota. Kan itu kalau prinsip saya mahkota itu tidak mubazir. Maksudnya bisa bawa orang pulang, makan keluarganya yang tidak datang untuk tidak ada makanan yang mubazir. Tapi selama ini saya lihat tidak ada orang berbuka puasa yang pakai kotak dengan alasan makanya nasa kita mati makiki. Bagaimana itu pendapatnya Pak Ustaz? Waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau prinsipnya begitu, ya bisa saja. Itu lebih praktis sebenarnya. Kemudian tidak banyak tenaga yang kita pakai. Kalau kita kota ya, tidak banyak tenaga kita pakai. Kemudian tidak banyak kita pakai. Tidak ada lagi orang cuci piring. Ya terserah orang kalau mau ambil bawa pulang ke rumahnya, ya terserah dari dia. Mau dibawa ke masjid atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu keuntungannya di situ. Tetapi kekurangannya itu tadi image masyarakat berubah kepada kita. Makan di masih ke mereka kenapa di kota mana dia menerima tambah. Di situ itu mindset itu berubah di situ, ya. Tapi kalau dari segi praktisnya ya betul praktis. Kemudian kalau kita tidak pakai kota, ya banyak tenaga kita pakai, banyak piring kita pakai. Orang berlomba-lomba ambil makanan di situ. Kadang-kadang ada yang ambil banyak, ambil sedikit. Lebih banyak nilai takaburnya, pemborosannya, lebih banyak yang kita buang-buang makanan itu. Tapi bisa juga dipakai ala Jumat Berkah Masjid Raya kan? Iya. Ya bisa juga dipakai seperti itu modelnya. Antri, kemudian nanti kita sendokkan lauk pauk. Ya, nasinya sudah ada memang disiapkan. Tapi kalau nanti habis kalau mau tambah silahkan tambah. Tapi kalau posisi itu pada saat berbuka Bang Ude kayaknya tidak terlalu maksimal karena kan pada saat orang berbuka maka sama manengi. Iya, itulah maksudnya yang seperti itu. Kalau kita kasih interval 1 jam ke depan ambil memang, waduh, minta tosi. Ya, Ustaz. Ya masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya Bang One. Yang begitu ya. Kembali kesetaraan gender. Apa contoh-contoh kesetaraan gender di zaman Nabi? Ya, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada perempuan mau ikut berperang sama Nabi. Lalu apa kata Rasulullah? Kenapa perempuan mau berperang? Tidak usahlah, kata Nabi. Jangan pergi berperang. Perempuan itu lebih baik mengurus jaga gawang saja di rumah, mengurus keluarga. Persiapkan saja generasi kita ke depannya lebih baik, ya kayak gitu. Makanya di zaman Rasulullah sampai hari ini di Jazirah Arab masih banyak perempuan yang tidak ke pasar. Suaminya semua yang ke pasar. Masih banyak perempuan, ya. Nanti setelah terjadi perkembangan dari Muawiyah Abbasiyah, barulah perempuan banyak memegang peranan penting. Barulah itu orang-orang Arab mulai keluar, mulai ke pasar, mulai sekolah, mulai memegang jabatan. Kalau di zaman Nabi enggak, rata-rata laki-laki semua. Perempuan itu lebih banyak bagaimana mengurus dagangannya suaminya, mempersiapkan ketika mau berangkat ke negeri Syam atau ke Yasrib pada saat berdagang. Dia berfungsi tidak ada istilahnya hanya memberikan dukungan saja kepada suami dalam bekerja. Seandainya jadi begitu tahun sekarang Ustaz. Coba Khadijah itu kan pedagang. Khadijah itu pedagang kan? Iya. Istri Nabi kan itu pedagang. Jadi sekian banyak berdagang sampai dagangannya banyak dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi Khadijah tidak pergi berdagang, hanya perdagangannya dibawa oleh Rasul. Nah, gitu. Ya banyak perempuannya luar biasa di waktu itu. Tapi dia tidak terjun langsung, dia hanya mengkoordinir. Dan itu dibolehkan. Tapi harus diingat. Insya Allah bahwa ingat baik-baik, ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa, laki-laki itu adalah pemimpin daripada kaum perempuan. Maknanya adalah sehebat apapun perempuan, tetap dia adalah ibu rumah tangga. Gitu. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang masalah makanan ini, kebetulan saya kemarin badan. Jadi saya ambil nasi, cuma cari dia cukupnya sebenarnya. Tetapi setelah itu
saya batuk, sedang makan saya batuk. Setelah saya batuk, nasi itu tidak sempat lagi kami suap masuk mulut. Jadi saya selesaikan saja makanan itu. Apakah itu termasuk saya membaktir, Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dia batuk, dia buang makanannya itu bagaimana? Saya kurang jelas. Mungkin seperti itu karena ada alasan, jadi akhirnya tidak bisa menghabiskan makanannya. Dia buang. Ada makanan yang tersisa. Ya, yang tersisa. Ya, itu tidak dikatakan mubasir yang seperti itu. Jadi mubasir itu artinya kalau bahasa kasarnya kojak-kojak sebenarnya. Tapi kalau sementara kita makan lalu kita keselak dan tidak bisa melanjutkan makanan itu karena ada darurat, ada ilahnya maksudnya. Bukan berarti sementara makan lalu tidak ada usul lalu ditinggalkan makanan itu karena terlalu kenyang atau bagaimana. Tapi kalau ada ilah, ada darurat ya yang dialami, maka itu bukan mubasir namanya. Kita masih mau makan, tapi karena kita batuk, bersin atau keselak atau tidak bisa lagi melanjutkan makanan itu, maka itu bagian daripada sesuatu yang dimaafkan. Bukan berarti kita sengaja ya. Yang dimaksud di sini mubasir adalah kesengajaan mengambil banyak makanan lalu tidak menghabiskannya. Itu yang dimaksud di situ. Itu. Oke. Ya. Apalagi kesetaraan gender. Begini Bang Ude, supaya tidak kabur ini, sebenarnya hal-hal apa yang menjadi titik perhatian kita ketika kita bicara kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah tadi seperti Bang Ude bisa tadi ungkapkan soal sepak bola kan akhirnya jadi ada yang bilang mengatakan bahwa seharusnya memang tidak boleh, ada yang bilang boleh karena persoalan kesetaraan. Hal-hal apa yang sebenarnya harus diperhatikan sehingga ini tidak menjadi kontroversi akhirnya? Iya, sebenarnya gini kan, perempuan itu kalau dalam Islam kan auratnya kan sangat terjaga. Ada nggak pemain sepak bola perempuan yang pakai jilbab? Yang ada itu pemain voli, hanya megangnya istri saja. Ya, Megatron. Ya, Megatron. Hanya itu saja yang kita lihat. Pemain takraw, pemain bulu tangkis, jarang-jarang kita lihat yang seperti itu. Ya, jadi lebih sisi kepada femininnya sebenarnya perempuan itu yang dilihat dari kesetaraan gender itu. Artinya gini, Bang Dimas, Insa Mesra, boleh perempuan melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh laki-laki selama dia sanggup menutup auratnya dan tidak mengumbar auratnya. Silahkan saja, tidak ada masalah. Kalau dia taat kepada aturan itu dan dia sanggup menjaga dirinya dan memperbaiki harga dirinya, sanggup menjaga harga dan martabat keluarganya, ya sah-sah saja selama dia lakukan itu. Tapi ketika harga dirinya jatuh lebih banyak kepada nilai kemaksiatan, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, perempuan itu sangat-sangat terjaga sekali perempuan itu. Jadi kenapa Nabi mengatakan An-Nisa imadul bilad, dia adalah tiang negara, dia harus dijaga dengan baik. Nabi juga berpesan, istausu bin nisa, hati-hatilah kalau menghadapi perempuan. Ya, hati-hati. Artinya kehadiran Islam di sini bukan karena pemikiran kolot, tapi justru sebenarnya melindungi martabat wanita dengan. Bagaimana cara bekerja sama Ustaz antara laki-laki sama perempuan? Apanya? Supaya ini kesetaraan gender tidak saling. Nah coba nih pertanyaan. mau disetarakan? Iya. Yang disetarakan itu gini, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi ketika perempuan dalam keadaan duduk pengantin dengan laki-laki, itu dikatakan dengan kalimat kata ayat di situ, artinya Allah ingin melihat laki-laki dan perempuan sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, antara suami dengan istri. Artinya maknanya di sini dia bisa bekerja sama. Dia bisa kerjasama, ya, kerjasama dalam hal memperbaiki keluarga dan membangun rumah tangganya. Itu maknanya. Makanya perempuan boleh bekerja, yang penting ada izin dari suami. Kalau tidak ada izin dari suami, maka dia tidak boleh bekerja. Kalau suami mengatakan jangan bekerja, urus saja anak-anakmu, lalu dia masih bekerja, maka dia sudah haram hukumnya. Tidak boleh disitulah. Kenapa? Karena perempuan itu sangat dijaga.
harta dan martabatnya sebagai perempuan, terutama harga dirinya perempuan. Apa tidak ada fitnah kira-kira ketika seorang perempuan bekerja lalu suami ada di rumah, ataukah suami istri lurah baru yang ternyata dalam lurah itu adalah adik suaminya sebagai bawahan di situ. Iya, tetap nih cerita. Iya, itu kan ada fitnah yang timbul, gitu. Jadi sejauh ini contoh untuk ya. Contoh yang paling bagus kita bisa lihat, ambil gambaran Ibu Ainun Habibi. Dia dokter, ya, dia dokter. Tapi apa kata beliau? Saya berhenti jadi dokter untuk mendukung karirnya suamiku. Itu kan yang bagus seperti itu, kan? Tapi sekarang ada nggak yang mau seperti itu? Kan enggak. Karena kita selalu berpikir banyak. Iya. Kita selalu berpikir banyak, tidak pernah berpikir berkah. Di situ kelemahannya, ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pendatang baru ini. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ini bertanya Pak Ustaz, saya ini ibu rumah tangga, tapi perananku juga sebagai kepala rumah tangga. Begini Pak Ustaz, kan ada tadi Pak Ustaz mengatakan kalau suaminya melarang bekerja itu tidak boleh. Tapi sekarang Pak Ustaz, kita banyak lihat juga, terutama ada keluargaku juga, tidak bekerja suaminya, dilarang istrinya juga bekerja. Kita mau makan apa Pak Ustaz? Ada anak banyak. Kerjanya mabuk-mabukan saja. Tidak cocok begini. Apa kita melanggar itu, apa ya, istilahnya larangan suami mencari nafkah kalau begini. Kalau saya Pak Ustaz terus terang, bapaknya juga pekerja, saya juga punya kerjaan. Tapi kita saling mengerti, bantu membantu mengurus anak-anak. Cuma begitu pertanyaannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ji. Nah ini yang jadi masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini Bang Dimas kalau begini. Iya. Melarang istri bekerja, baru dia tidak bekerja. Yang kita maksudkan di sini, jadi tidak maksud adalah kalau suami bekerja, lalu dia melarang istrinya bekerja, jangan biarlah saya peras keringat banting tulang, karena itulah kewajibanku. Itu cocok. Ya. Tapi kalau suami tidak bekerja, dia hanya bermaksiat, lalu melarang istrinya bekerja, wah ini tidak di mana kira-kira letak keadilannya? Apa yang bisa dimakan keluarga? Apa yang bisa menghidupinya? Andai kata dia mengatakan gini, oke lah Bang, saya berhenti bekerja, tapi Abang yang bekerja, mau nggak? Kalau dia mengatakan iya saya siap, maka dia berarti tanggung jawabnya ada di pundaknya. Tapi kalau dia tidak bekerja lalu melarang istrinya bekerja, kira-kira di mana etikanya? Jadi kalau itu kan gini, larangan itu bisa dilanggar kalau seperti itu. Iya, larangan seperti ini tidak berlaku bagi istrinya karena dia tidak bekerja. Loh Bang, anakku mau minum susu. Ya. Anakku mau makan, kita juga makan. Abang tidak bekerja. Loh, apa yang bisa kita lakukan? Sementara lebih baik kita bekerja untuk mempertahankan hidup kita untuk beribadah kepada Allah daripada tidak bekerja. Kenapa? Kita butuh energi untuk beribadah. Kalau niatnya seperti itu, maka larangan itu boleh dilanggar. Meskipun suaminya sangat melarang. Tapi kan suaminya kan tidak bekerja. Boleh dilanggar seperti ini. Kenapa? Karena ini sudah darurat. Kapan saya tidak bekerja, tidak bisa dimakan, kita tidak bisa beribadah dengan baik. Nah, itu maksudnya. Oke. Tapi kalau jadi harus jelas ini. Kesalahan sepenuhnya itu ada di pihak laki-laki, Ustaz. Ya. Iya. Ya, betul. karena dia sudah mulai menyalahkan laki-laki Pak Ustaz, saya hentikan dialog ini. Tidak begitu. Sudah 525 nih. Kesetaraan gender ini dibahas. Cocok, tapi kan ini sudah 525. Oh ya, baik Ustaz, silakan. Tania bukan karena menyudutkan laki-laki, waktu memang yang jadi kalau sama-sama bekerja, memang harus ada saling pengertian bahwa kita saling membantu, boleh dilakukan ya. Baik sama Mesra. Baik Ustaz, silakan closing. Sebentar malam kita closing ya. Sebentar malam ke-26 dengan tema keutamaan kesetaraan gender dalam Islam. Siapa yang beribadah sebentar malam karena Allah, karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat
pahala selama 40 tahun. Jadi ada 40 tahun amal ibadah kita diangkat pada malam itu. Demikian, bila cekul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Bang DJ, terima kasih Sikri, dan terima kasih Insan Mesra yang sudah membersamai kita pada sore hari ini. Demikian dialog sore hari ini. Siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 di 102,8 Mesra FM. Dan akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Sekian dari kami Insan Mesra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.